Sokrates sendiri terkenal saat itu sebagai seorang yang memang komitmen etiknya tinggi. Ada beberapa fakta profil etiknya seorang Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini pemberani. Jadi baik zaman dia kan pernah ikut perang di pasukan perang. Termasuk saat dia menyebarkan ide-ide gagasannya. Dia tidak takut. Diingatkan banyak orang. Sampai ketika terancam hukuman mati pun dia tidak gentar. Pemberani ya, bukan nekat. Dia penuh perhitungan. Dia cerdas. Nah ini dia dikenal sebagai seorang heroik yang pemberani. Nah ini profil etiknya yang pertama. Jadi kalau dia menganggap itu benar, ya akan dia perjuangkan. Meskipun perjuangannya secara persuasi. Mengajak orang diskusi, bukan maki-maki orang, menjatuhkan orang. Diajak ngobrol, mungkin kalau sekarang ya diajak ke kafe mana gitu, terus ngobrol, ditanya, dikejar-kejar sampai dia tidak menggurui, sampai orangnya sadar sendiri ternyata yang salah aku. Ini gayanya Sokrates. Minggu depan kita akan belajar tentang metode itu. Jadi itu profil etiknya dia. Yang kedua, Sokrates sendiri bilang bahwa saya menerima namanya daimonion. Daimonion itu suara ilahiyah. Jadi dia merasa mendapatkan pesan-pesan ilahiyah yang harus disebarkan kemana-mana. Maka jangan heran kalau ada 1-2 orang yang jangan-jangan Sokrates itu nabi. Ya mau jangan-jangan aja, kamu tidak perlu tersinggung. Wong yo nabi itu kan ratusan ribu, kita hanya wajib kenal 25. Berarti ya mungkin saja. Toh yang dia lakukan baik. Isi idenya memang kalau teman-teman nanti cek ya, sangat religius. Bahkan di beberapa tempat agak dogmatis memang. Orang harus begini, ada kebenaran absolut, ada. Itu kan kayak agama. Dia sendiri nanti di banyak pengakuannya ya memang saya semacam dapat suara ilahiyah yang harus saya sampaikan. Istilahnya daimonion. Yang ketiga selain daimonion tadi, dia menganggap dirinya itu seperti saya bilang minggu lalu, gadfly, lalat yang mengganggu orang. Jadi memang cara dakwahnya dia itu mengusik pikirannya orang, membuat orang tidak tenang. Jangan-jangan aku ini keliru selama ini, jangan-jangan aku ini salah selama ini. Nah, itu caranya Sokrates mengusik orang begitu. Jadi, ya misalnya ada orang bilang apa gitu, terus ditanya, yang kamu maksud dengan kalimatmu itu apa sih? Masa begitu? Faktanya kok begini? Alasanmu kok tidak nyambung? Terus begitu, itu kan jengkel kamu ketemu teman begitu. Kenapa sih kok harus ke warung itu? Alasannya apa? Kalau alasannya hanya biasa di situ, apa masuk akal? Wong itu makan itu kan harusnya alasannya enak atau tidak enak, atau apanya makanannya, kok malah biasanya. Terus gitu dikejar, kamu mesti jengkel. Kenapa kok tidurmu harus jam 10, kok tidak jam 11 saja? Alasannya apa? Kenapa harus 8 jam sehari, kok tidak 7 jam, kok tidak 7 jam setengah? Apa harus pas? Itu tiap hari gayanya Sokrates begitu. Itu kan, maka istilahnya dia gadfly, kayak lalat, bikin orang sebel saja. Tapi kalau tidak begitu, orang tidak mau mikir tentang hidupnya. Orang itu kan cenderung alawis, biasanya begitu ya begitulah. Jadi standarnya begitu. Kayak kalian kan ngaji ini biasa ngono ya ngono. Tidak pernah tanya kenapa kok saya harus begini, kenapa saya harus begitu. Kadang-kadang perilaku kita kontradiksi. Ngaji datang duluan kenapa? Biar dapat tembok, Pak, bisa senden.
Kalau bisa sinden kenapa? Santai Pak, ya agak ngantuk-ngantuk dikit. Katanya ndak pingin ngantuk. Kalau ndak pingin ngantuk ya jangan sinden. Kalau itu kadang-kadang kita kalau tanya mengejar pilihan kita sendiri kadang ya menggelisahkan memang. Tapi itu gayanya Socrates. Jadi itu profil etiknya. Jadi mungkin secara pribadi banyak orang sebel sama dia, ndak suka. Tapi ya kata dia ya biar saja, demi agar orang sadar tentang dirinya. Makanya dengan gayanya ini bahkan nanti Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana saat itu. Jadi minggu lalu saya ceritakan kan ada peramal oracle dari kuil Delphi yang ketika ditanya apa ada orang yang lebih bijaksana di Athena ini selain Socrates, jawabannya dia tidak ada. Dialah orang yang paling pinter, yang paling bijaksana. Baik, jadi berarti apa? Paling tidak Socrates ini tidak hanya menceramahkan kebaikan, dia sendiri hakikatnya ya orang baik. Jadi profil kepribadiannya ya profil etik sesuai prinsip dia sendiri. Meskipun nanti di beberapa tempat memang karena misinya dia ini dipandang mengganggu. Ini Socrates ini memutuskan hidup dengan mendakwahkan pandangan-pandangannya. Ini sebenarnya ya pengorbanan besar, termasuk keluarganya. Jadi pada akhirnya ya keluarganya tidak terlalu jadi perhatian. Makanya diceritakan istrinya Socrates itu cerewet, ngamuan luar biasa. Karena mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh Socrates. Meskipun ketika Socrates mengomentari istrinya, tidak apa-apalah, punya istri kayak gitu tidak apa-apa, malah aku jadi filosof. Ya, karena diceramai istrinya tiap hari malah jadi mikir, malah aku jadi filosof. Bahkan ceritanya pernah satu ketika Socrates itu lagi asik-asiknya debat, diskusi, disiram air sama istrinya. Mungkin saking jengkelnya ya, debat lagi, jengkel aku disiram sama air. Dan teman-temannya kenal semua bahwa memang istrinya itu agak temperamen, cerewet, suka marah-marah. Nah, ya, meskipun begitu ya anaknya 3. Ya enggak apa-apa, itu kan urusan lain itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita cek secara umum dulu ya. Cara berpikir etiknya Socrates. Yang pertama memang fokusnya etik oleh Socrates itu manusianya. Jadi karena ada orang berpikir etik itu yang dilihat perbuatannya. Ini jenis jujur apa jenis bohong? Ini jenis amanah apa jenis curang? Yang dilihat perbuatannya. Kalau Socrates ini fokus ke orangnya. Jadi berarti apa? Orangnya yang harus digarap jadi baik. Kalau orangnya sudah baik, otomatis nanti keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang disebut fokus pada orangnya. Jadi tidak harus fokus pada, kan ada yang fokus pada efeknya. Belajar etik itu dilihat ini manfaat apa mudorot perilakunya, apa membahayakan apa menguntungkan, itu lihat efeknya. Ada yang lihat perbuatannya. Nah kalau Socrates ini lebih lihat ke orangnya, termasuk nanti murid-muridnya. Jadi lebih utama membereskan manusianya dulu. Kalau kualitas jiwanya manusia itu utama, yang keluar ya perilaku utama. Kemudian orientasinya adalah perubahan dan perbaikan. Jadi
perubahan sikap dan tindakan sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup. Kalau sudah perbaikan, di situ lahir kebahagiaan. Jadi orang itu kalau hidupnya lebih baik, terus terjadi perbaikan, dia akan bahagia. Untuk bisa lebih baik, ya dia harus mau mengubah diri. Untuk mengubah diri jadi lebih baik, ada syaratnya, pengetahuan. Maka dasar etiknya Sokrates itu pengetahuan, ilmu. Orang itu harus pinter dulu, berilmu dulu, baru dia bisa jadi orang baik. Nah, manifestasinya kebajikan, ya perilaku-perilaku utama. Jadi berarti apa? Fokusnya manusia. Yang manusia ini harus memperbaiki dirinya terus-menerus. Memperbaiki ini dasarnya pengetahuan yang diwujudkan dalam kebajikan. Jadi berarti kalau versinya Sokrates, ya tugas kita ini belajar terus sehingga kualitas hidup kita jadi lebih baik. Kenapa? Dengan kita belajar, kita tahu mana yang lebih baik, sehingga kita bisa mengubah diri jadi lebih baik. Jadi memang kuncinya prinsip-prinsip etiknya Sokrates ini ada di pengetahuan, yang menurut dia nanti istilahnya ya wisdom, pengetahuan yang pas, yang cocok, yang kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Kalau orang sudah bijaksana, dia akan bahagia. Karena kebijaksanaan itu kan menjalankan ilmu, menjalankan pengetahuan secara tepat, sesuai konteks ruang dan waktunya. Jadi ini peta umumnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Difokuskan pada manusia yang menuju kebahagiaan dengan cara memperbaiki dirinya terus-menerus, diawali dari pengetahuan yang diwujudkan melalui tindakan. Inilah prinsip etiknya Sokrates.